Saudara Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan diperiksa di Barreskrim Polri hari ini. Pemanggilan Edi Mulyadi oleh pihak kepolisian terkait kasus ujaran kebencian yang menuai kontroversi. Pemanggilan Edi Mulyadi yang dijadwalkan hari ini menjadi pemeriksaan perdana setelah polisi menaikkan status kasus ujaran kebencian Edi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pemeriksaan Edi statusnya sebagai saksi terkait pernyataannya yang menilai masalah tempat ibu kota baru di Kalimantan. Polisi akan terus mendalami kasus ini hingga selesai sesuai hukum yang berlaku. Informasi lebih lengkap soal kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi. Saat ini sudah ada di Mabes Polri Jakarta. Agi, bagaimana agenda pemeriksaan kepolisian soal kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi? Apakah benar Edi tidak hadir pada hari ini? Ya, seharusnya agenda hari ini yang telah dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri adalah melakukan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 10. Ada para kuasa hukum. Kuasa hukum tadi datang ke Barreskrim Polri sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat untuk mengantarkan ataupun memberikan surat keterangan kepada Barreskrim Polri atau dalam hal ini adalah pihak kepolisian untuk meminta penundaan pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi. Alasannya yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi ialah disampaikan yang pertama, surat pemanggilan terhadap Edi Mulyadi ini dinilai tidak sesuai dengan KUHP. Seharusnya diberikan waktu selama 3 hari untuk dilakukan pemanggilan terhadap Edi Mulyadi, tetapi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya dia hanya diberikan waktu 2 hari saja begitu, sehingga yang dinilai oleh pihak dari kuasa hukum Edi Mulyadi ini meminta agar kepolisian ini memperbaiki surat pemanggilan terhadap Edi Mulyadi sehingga nantinya juga diharapkan akan ada penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Edi Mulyadi terkait dengan kasusnya yang memang berhubungan dengan ujaran kebencian begitu. Kemudian alasan yang kedua yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi Mulyadi ini mengatakan bahwa dalam surat keterangan pemanggilan terhadap Edi Mulyadi ini tidak dijelaskan secara jelas begitu sebenarnya Edi Mulyadi ini dipanggil statusnya sebagai apa. Kemudian juga peristiwa hukumnya juga tidak dijelaskan dalam surat pemanggilan tersebut, ditambah juga tidak ada pasal-pasal yang dijelaskan terhadap pemanggilan Edi Mulyadi ini. Dan yang ketiga, alasan disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi Mulyadi ini mengatakan sebenarnya merasa tidak adil ataupun tidak mendapatkan keadilan dalam hukum yang diberikan kepada Edi Mulyadi. Sehingga disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari Edi Mulyadi ini meminta agar setidaknya polisi ini akan memberikan keadilan terhadap Edi Mulyadi dan juga memberikan kesempatan dan juga pemanggilan terhadap Edi Mulyadi ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga selain itu yang tadi disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Edi Mulyadi, Pascal Istiawan Saudara, bahwa disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya bahwa sebenarnya kliennya ini mengklaim tidak pernah menyebutkan ataupun menyindir nama daerah ataupun suku bangsa tertentu dalam mengkritik ataupun menyampaikan komentarnya terhadap ibu kota negara ataupun IKN yang memang yang berada di Kalimantan. Sehingga inilah yang sebenarnya menjadi poin penting ataupun poin yang disampaikan kepada kepolisian dari pihak kuasa hukum ini. Sebenarnya menjadi kontroversi adalah karena adanya laporan bahwa Edi Mulyadi ini dinilai telah menyinggung ataupun melakukan ujaran kebencian terhadap salah satu provinsi di Indonesia dan juga suku bangsa di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, Pascal Istiawan Saudara, berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Ketua Kuasa Hukum dari Edi Mulyadi, yakni Herman Kadir. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasan ketidakhadirannya apa, Pak? Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah, ini kami mau memasukin surat ini dulu. Poin-poin yang dirasa tidak sesuai dengan ya, bagaimana, Bang? Minimal 3 hari, 22 hari. Jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Nah, kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu. Minta 3 hari maksudnya dari laporan? Iya, nanti dipanggil ulang lagi. Laporan dari penyidikan ya? Iya, kita harus sesuai prosedur lah.
Sementara itu dari pihak Mabes Polri sendiri mengatakan sebenarnya yang disampaikan oleh Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini mengatakan pasca janji saudara bahwa surat panggilan yang diberikan kepada Edi Mulyadi ini telah diberikan jauh-jauh hari. Bahkan Ahmad Ramadan juga telah mengatakan bahwa hari ini sebenarnya sudah ada konfirmasi dari Edi Mulyadi bahwa adanya kesiapan Edi untuk memenuhi pemanggilan dari pihak dari Barreskrim Polri. Tetapi nyatanya Paskalis tadi tidak hadir, hanya diwakilkan oleh 5 kuasa hukum dari Edi Mulyadi, dan nanti saat ini juga sudah terlihat bahwa kuasa hukum ini telah menyerahkan surat permintaannya untuk penundaan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Edi Mulyadi. Paskalis. Baik, jadi tidak hadir pada hari ini Edi Mulyadi dalam panggilan perdananya. Tapi selain Edi Mulyadi, apakah ada yang lain yang diminta keterangannya oleh polisi, saksi-saksi lain, Agi? Sampai saat ini, Paskalis dan juga saudara, kami belum mendapatkan informasi pastinya begitu yang disampaikan oleh pihak dari Barreskrim Polri ataupun dari Mabes Polri terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di Jakarta ataupun di Mabes Polri. Tetapi yang disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini mengatakan pemeriksaan saksi ini terus dilakukan, apalagi dari pihak Mabes Polri ini telah mengirimkan 2 tim ke Polda Kaltim dan juga ke Polda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan saksi di daerah tersebut. Nantinya sampai saat ini juga disampaikan oleh pihak dari Ahmad Ramadan bahwa saksi ini terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak dari kepolisian, baik itu di Polda Kalimantan ataupun di Polda Jawa Tengah. Kemudian juga disampaikan oleh pihak dari Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan sejauh ini untuk menuntaskan ataupun menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian yang menjerat dari Edi Mulyadi ini, setidaknya sudah ada 38 saksi yang telah diperiksa oleh pihak dari kepolisian. 8 diantaranya merupakan saksi ahli yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian, mulai dari saksi ahli ITE, kemudian juga saksi ahli dari pidana, hingga saksi ahli dari bahasa begitu. Kemudian juga dari pihak kepolisian terus akan melakukan pemeriksaan ini dan juga akan mengusut tuntas bagaimana kasus ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan tunggu Paskalis sebenarnya bagaimana hasil dari pemeriksaan ataupun agenda yang telah dilakukan oleh pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah untuk mengusut ataupun untuk menyelesaikan masalah kasus dugaan ujaran kebencian yang telah menjerat dari Edi Mulyadi. Kita tunggu saja Paskalis. Terima kasih Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.